Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Bersama saya Pendeta Andi Santoso. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala puji, syukur, dan hormat bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang sudah memelihara kehidupan kami, Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami, dan Allah yang senantiasa menyatakan segala perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur atas nafas kehidupan, hari yang baru, berkat yang luar biasa yang senantiasa boleh kami alami dan kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kembali kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan setiap firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami masing-masing, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua perkara yang pada saat-saat ini menjadi kerinduan setiap orang, yaitu kesehatan dan kesembuhan. Begitu banyak di antara kita yang harus berjuang untuk bisa pulih dan sehat kembali dari setiap kelemahan yang sedang kita alami saat ini. Yang menjadi pertanyaannya ialah, apakah mukjizat kesembuhan adalah sesuatu yang mustahil bagi kita? Tentu saja tidak. Kita sangat percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyatakan mukjizat dan kesembuhan di dalam setiap kelemahan kita. Demikianlah seperti yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita kembali diingatkan oleh Tuhan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit, dan bagaimana sikap kita ketika kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang pertama, ketika kita mengalami kelemahan, datanglah kepada Yesus. Dalam perikop ini diceritakan ketika Yesus sedang menyusuri perbatasan antara daerah Samaria dan Galilea, ada 10 orang kusta yang menemui Yesus. Pada zaman itu penyakit kusta dianggap najis dan berbahaya karena bisa menular. Oleh sebab itu, seorang yang memiliki penyakit kusta harus diasingkan dalam masyarakat. Seorang yang berpenyakit kusta tidak boleh mendekati orang lain, dan mereka harus berteriak, "Najis, najis, najis," agar tidak ada orang yang mendekati mereka, karena penyakit mereka sangat menular. Ketika 10 orang kusta ini bertemu Yesus, mereka pun berdiri agak jauh dan berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dan mentahirkan mereka karena Yesus adalah Allah. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan ketika mereka di tengah perjalanan, mereka sudah tahir dan sembuh. Sungguh luar biasa kuasa dan mukjizat Yesus kepada 10 orang kusta ini. Mereka sembuh dan menjadi tahir oleh karena kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan sakit, penyakit, dan kelemahan yang kita alami saat ini. Tuhan tidak hanya menyembuhkan sakit jasmani kita, tetapi oleh kuasa darah-Nya, Dia sudah membasuh kenajisan dan kehinaan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 4a dan 5b dikatakan, "Tetapi sesungguhnya
Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah kesembuhan yang terpenting dalam hidup kita, yaitu kebebasan kita dari kutuk dan dari kenajisan karena dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua ialah ketika kita disembuhkan, maka kembalilah kepada Yesus dan muliakanlah Dia. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 15-16 dikatakan demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ada 10 orang kusta yang sembuh, tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus, memuliakan Dia, dan tersungkur di depan kaki Yesus, karena terharu atas kesembuhan yang dia alami. Inilah sikap yang harus kita miliki, yaitu datanglah, bersyukurlah, dan muliakanlah Allah melalui hidup kita yang sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Janganlah seperti 9 orang kusta lainnya yang lupa kepada Tuhan Yesus meskipun mereka sudah disembuhkan. Janganlah lagi kembali kepada kehidupan lama. Jangan lagi kembali kepada dosa lama kita. Jika saat ini Tuhan memulihkan kita, mari muliakanlah Tuhan melalui hidup kita dan pergunakanlah waktu yang ada untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, dan memberi kesaksian tentang kuasa penebusan Kristus yang akan memulihkan setiap pribadi, baik dalam dunia ini maupun dari kebinasaan yang kekal. Sebab di dalam Kristus Yesus ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan terima kasih, kami percaya seperti firman yang kami dengar hari ini, bahwa kuasa mujizat kesembuhan Tuhan nyata atas setiap kelemahan kami. Tuhan menjamah setiap sakit penyakit kami, dan bahkan bukan hanya sakit dan penyakit jasmani kami, tetapi oleh bilur dan kuasa darah Yesus, maka kami sembuh. Dosa kami diampuni oleh Tuhan, kenajisan kami ditahirkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, atas setiap perkara yang boleh kami alami, atas setiap kejadian yang boleh Tuhan izinkan atas hidup kami. Dan kami mau ya Tuhan, di dalam setiap perkara yang kami alami, kami akan datang kepada Yesus, kami akan tersungkur di hadapan kaki-Mu ya Tuhan, dan kami akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Pakai dan perlengkapi kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi saksi Tuhan, yang menceritakan perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami mau serahkan setiap pergumulan kami mau serahkan setiap hal yang kami boleh alami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, jika saat ini ada di antara kami yang mengalami pergumulan dengan kesehatan, yang mengalami pergumulan dengan kelemahan, kami percaya bahwa kuat kuasa dan bilur darah Yesus menjamah setiap kami, sehingga kami boleh sembuh dan sehat seperti sedia kala. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga menolong setiap kami, untuk kami boleh melewati masa-masa yang sukar, melewati masa-masa kesusahan seperti saat ini, karena pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan memproteksi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami boleh terus mengalami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan, lawat keluarga kami. Mari pulihkan ya Tuhan saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dan sehat. Kami berdoa untuk mereka. Kuasa Tuhan nyata
pemulihan daripada Allah nyata atas setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan, kerinduan dengan pekerjaan, kerinduan untuk memiliki pasangan hidup, kerinduan di dalam membiayai pendidikan anak-anak kami, pergumulan di dalam keluarga kami, masalah hubungan suami dan istri, ataupun pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kami, menopang kami, menguatkan kami, dan membawa kami kepada satu keadaan yang penuh dengan sukacita. Kami percaya Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan kami tepat pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami, aktivitas, dan karya kami sepanjang hari ini, kiranya tangan Tuhan yang akan menyertai kami. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.